Setiap kita punya masalah. Setiap masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Tidak bisa mentok seperti itu aja. Tuhan ngasih kamu masalah, pasti juga ngasih jalan keluarnya. Mau gender apapun kamu, mau itu laki-laki atau perempuan, kamu berhak nangis, kamu berhak cerita ke siapapun, tidak bisa dipendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Tentunya membahas hal-hal yang inspiratif, unik dan motivatif lah tentunya. Informatif juga ya. Di sebelah saya ini udah ada seumuran deh kayaknya kita. Mbak cantik, berhijab. Pokoknya sudahlah tipikalnya orangnya. Cuman dia udah ada yang punya lah. Mbak Farah. Nama aslinya siapa Mbak? Farah Fia Rahmawati, cuman biasanya ada yang manggil Farah atau Kak Bi malahan. Oh Kak Bi. Itu nama penanya. Nama pena. Iya. Nama pena. Iya. Maksudnya apa nama pena itu? Nama pena itu biasanya orang-orang yang biasa kenal aku lewat tulisan. Akun. Ya, tulisan, lewat sebuah gitu. akun. Farah Fia Rahmawati. Farah Fia Rahmawati. Iya. Kirain yang masak-masak. Farah Queen itu namanya. Mbak Farah, sehari-hari kesibukannya apa nih Mbak? Yang ku tahu kan Kak dirimu tuh admin media sosial. Bait semusim. Ya mungkin biasanya anak milenial nih yang suka quotes ya kan, yang suka galau-galau, yang pengen cari motivasi, terus pasang di status seolah-olah itu statusnya dia padahal nyontek orang lain. Biasanya ngambil di tempatnya dia gitu ya. Bait semusim. Followernya banyak loh, kalah aku. Follower terakhir berapa? 345.000. 345.000. Itu ndak beli ya? Enggak, itu pure dari awal bener-bener nyicil sendiri mulai dari tahun 2017. Nyicil belinya nyicil gitu ya? Enggak beli. Beneran. Serius itu orang semua? Asli orang semua. Oh ya, itu kayak apa naiknya kok cepet? Enggak, ngelama dong, kan 4 tahun. Dari tahun berapa? 2017. 3 tahun ya. Oke, 3 tahun sampai. Mau 4 tahun lah ya? Iya, mau 4 tahun benar. Oh, itu 345.000. Yang kulihat kan di dalam situ banyak banget quotes, puisi, terus ya kata-kata mutiara lah ya. Iya benar. Itu akun itu memang kamu yang bangun dari awal atau mungkin ada orang lain atau beli akun? Enggak. Jadi aku benar-benar bikin itu mulai dari nol, benar-benar dari nol. Terus ketemu teman-teman yang sefrekuensi ya, sama-sama suka nulis juga, sama-sama suka ngebaperin orang kan di situ kan. Mulai dari gombalan, mulai dari kata-kata galau sampai kata-kata yang motivasi orang kan ada di situ semua. Jadi ketemu teman-teman itu ya awalnya memang saling bantu gitu kan. Tapi habis itu lama-lama berdiri sendiri, bisa naikin follower sendiri. Bisa naikin follower sendiri. Berarti cukup panjang ya perjalanannya dari 3 tahun. Ini seumuran sama Lintas loh. Serius ya? 3 tahun. Lintas 3 tahun juga ya? 2017. Kamu bulan berapa? Aku Februari 2017. Aku Maret malah. Oh gitu ya? Beda sebulan. Cuman ini memang seluruh Indonesia. Kalau Lintas kan memang kita skopnya lokal sih. Dia kan kalau segmennya milenial. Aku follow loh di Instagram. Wih dong, pasti loh. Keren banget infonya. Nggak ngemis-ngemis follow lagi. Nah, aku setuju tuh. Kita bukan pengemis follower ya. Apa adanya aja. Dan itu real follower bukan beli. Jadi kalah ya 345.000, 110.000 aku masih. Tapi pada intinya kan masing-masing akun ada manfaat dan ininya lah kepada masyarakat. Kalau beliau ini kan akun-akunnya postingannya dia kan lebih kepada kata-kata mutiara, quotes yang membangkitkan semangat mungkin gitu, yang move on, yang gagal move on, follow, bacain tiap hari tuh. Itu sebelum kita jauh, itu awal mulanya kamu kenapa bentuk itu akun Instagram seperti itu? Basicnya aku memang suka nulis. Awalnya suka baca buku gitu kan, buku-buku novel-novel gitu. Terus aku juga punya ketertarikan lebih ke puisi. Jadi kebanyakan buku-buku yang aku baca kayak Sapardi Djoko Darmono, terus puisi-puisinya Pinurbo gitu-gitu. Itu kebanyakan kan puisi-puisi. Terus Khalil Gibran juga aku juga suka banget. Legend banget tuh.
Dari situ karena sering ngebaca, kok kepengen ya nulis gitu. Akhirnya tersalurkan lewat blog. Waktu itu platformnya waktu di tahun-tahun 2014 itu aku sudah nulis itu di blog dulu. Kemudian sekitar tahun 2016 kan Instagram itu sudah mulai ya muncul. Ya. Aku kepikiran nih kayaknya oke juga ya kalau kita masukin di Instagram gitu. Pernah juga nulis di Facebook, cuman nggak begitu bagus ya. Iya. Karena kebanyakan cuman dianggap ini orang bikin status galau doang. Padahal waktu itu bikin statusnya galau, tapi padahal aku lagi happy aja gitu. Cuman emang hobi bikin baper orang kan sebenarnya saat itu. Gitu ya. Awalnya berarti kayak gitu sih. Kamu tipikal wanita penggombal kan? Loh, punya suami sekarang juga model gombalan itu, Mas. Oh, model gombalan? Iya. Jadi kan suamimu berarti digombal terus tiap hari. Sekarang udah bosen kayaknya. Tapi baru nikah ya atau gimana? Ya, bulan Juni kemarin. Baru nih. Iya, masih baru-barunya. Masih anget-angetnya. Tapi nggak kegoda kan suamimu nanti kemakan godaan. Enggak. Gombalan gitu. Enggak. Berarti ini emang tujuannya itu apa ketika kamu buat? Kalau saya misalnya ini saya orang awam nih ya, saya ngelihat apa sih ini cuman quotes gitu aja. Ya, ada yang seperti itu. Galau-galau. Apa tujuannya apa? Awalnya kan karena memang nurutin passion. Karena aku mulai dari suka baca, lagi pengen nyoba-nyoba nulis sendiri. Awalnya aku lepas ke publik itu, aku pengen lihat respon publik. Ternyata ada yang terasa ternyata kok sama sih, aku juga lagi ngerasain ini, misalnya habis ditinggal pacar gitu. Aku juga lagi ngerasain ini gitu. Tapi ada juga yang lebih ke style menulisnya ya. Wah, aku suka diksinya ternyata cakep-cakep, ada yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam sih. Dan yang aku tulis sekarang bukan hanya soal galau-galau aja. Kebanyakan kan selama ini orang taunya orang yang membuat puisi adalah orang-orang yang galau gitu. Betul. Padahal nggak butuh itu juga. Aku nggak butuh patah hati, nggak butuh jatuh cinta lagi. Aku bisa kok nulis gitu. Ngarang. Sebenarnya penulis itu adalah pembohong yang hebat. Iya bener. Bener. Berarti kamu pembohong? Enggak. Yang kamu ceritain bener. Kalau ini ngomongnya soal buku ya, aku punya buku pertama itu 80% tentang kisahku. Buku pertama, apa judulnya? Rentang Waktu. Rentang Waktu. Kenapa judul itu artinya apa? Rentang Waktu itu artinya waktu itu pasca putus ya, bangkit. Itu proses bangkit. Ya, waktu itu pasca terpuruknya diselepas dari mantan, namanya kita ini habis putus drop ya, langsung galau banget. Nah, itu proses bangkitnya untuk bisa ketemu jodoh yang baru itu ada rentang waktunya. Itu maksudnya. Gitu. Dari proses itu aku ceritakanlah di buku itu. Buku itu dipasarkan? Dipasarkan, udah ada di Gramedia. Udah ada di Gramedia. Dan itu penulisnya kamu sendiri ya? Aku sendiri. Wah, keren. Udah berapa buku sih yang kamu tulis? Ini udah 2 buku. Dua buku. Mau ke buku ketiga, cuman masih lagi proses dari penerbit. Proses ya. Hebat ya. Kalau dihitung-hitung dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang udah followernya banyak, apa yang kamu hasilkan atau pencapaianmu apa sih? Ya, pencapaian tertinggi tuh buku sih ya. Masih nggak nyangka aja ternyata ada yang tertarik gitu. Penerbit yang serius lah ya. Itu tertarik dengan tulisanku gitu. Penerbit maksudnya penerbit buku? Penerbit buku. Sebutin aja dong siapa? Wahyu Kolbu. Wahyu, memang itu penerbit buku. Nama penerbit buku di Jakarta. Di Jakarta. Dia tertarik dengan tulisan-tulisanmu. Awalnya kok bisa tertarik dari mana? Mungkin karena sering lihat Instagram ya. Itulah yang bikin kita zaman sekarang dipermudah ya. Orang semakin banyak melihat apa yang kita hasilkan, potensi kita ya. Dari situ bisa melihat ternyata ini potensial banget untuk dijadikan buku. Dari situ ya. Dari situ gitu. Terus kalau zaman dulu kan kita masih harus nyodor-nyodorkan ke penerbit gitu ya. Betul. Penerbit mana nih yang tertarik ya sama tulisanku? Iya. Kalau sekarang kita dipermudah dengan adanya platform ini. Instagram, media sosial, mereka tinggal searching, ngelihat, menemulah bait semusim. Iya benar. Nah, maksud dari kata bait semusim itu apa? Mungkin netizenmu tahu apa bait semusim? Aku sendiri itu suka
ini ya bikin kata-kata itu 1 bait 2 bait. ya sebait 2 bait aja, karena kan biasa kalau di Instagram di foto gitu kan pakainya gambar gitu ya, itu kan terbatas, biasanya memang hanya sebait 2 bait Betul, aja yang betul. muat. Kemudian semusim aku suka pakai kata-kata yang berhubungan dengan hujan, kemarau gitu-gitu. Oh yang, gitu. Ya, Saya lihat background pemandangan semua. iya, langit rata-rata. Pernah pakai background buku juga, cuman nggak terlalu, jadi sukanya pakai yang Oh pemandangan itu gitu. dari situ namanya bait semusim. Suka dengan musim, dan kalimatnya juga tidak terlalu panjang ya, Iya. kata-katanya ya, berapa bait gitu. Pernah nggak sih ketika biasanya kalau di Instagram itu kan banyak orang yang suka tulis status move on, galau Iya. segala macam kan. Kadang dia ngambil dari quotesnya misalnya selebgram ataupun dari akun-akunmu gitu. Pernah nggak Kak, ngambil akunmu? Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah nggak kalau misalnya aku nih akun pribadiku, aku ngambil quotesmu tapi aku nggak ngomong gitu loh. Aku tuh nggak masalah kalau Nggak misalnya nggak masalah. ngomong, yang penting ini identitasku jangan ditutup. Misalnya Misalnya di gimana? bawahnya sudah aku cantumkan tertera bait semusim, itu jangan Iya. dihapus. Tapi kan bisa nih orang misalnya saya status WA pribadi, aku lihat Instagrammu nih quotesmu, wah ini keren kayaknya. Saya tulis kalimatnya, tapi namamu nggak saya cantumkan. Nah, itu yang jadi perkara. Aku Itu pernah sering. berurusan dengan orang yang punya akun serupa dengan Iya, musim. persaingan. Tetapi dia nyomot kata-katanya dari akun aku pernah, dan itu sering kali terjadi. Sering kali terjadi. Sering Terus kali siapa? terjadi. Langkahnya gimana? Otomatis sekarang kan gampang ya, Ya, tinggal aku laporkan. masukkan story, aku laporkan, aku report, aku bantu minta followerku untuk report akun Report. ini karena telah mencuri karya saya, misalnya seperti itu. Pernah berdebat nggak misalnya Pernah, sama orang itu? pernah. Loh kan ini punya Sampai saya ujung-ujungnya juga. dia minta maaf, Oh gitu. pernah. Oh. Karena itu sudah hal yang serius Hak ya. cipta kan Hak cipta sebenarnya. itu hal yang serius sekali, jadi nggak boleh dong. Pernah nggak ketika kamu buat suatu quotes itu mirip dengan quotes yang lain? Misalnya kan ada banyak sekali Iya, jutaan banyak quotes di kata-kata. Indonesia ini. Pernah ada waktu itu kemiripan, tetapi setelah di ini kita diskusikan dengan orang yang merasa bahwa ini kata-katanya mirip, ternyata udah nggak masalah. Karena nggak memang masalah gitu ya. ya. Setiap kita itu punya ide yang sama mungkin, Betul. cuman kan cara eksekusinya berbeda. Oh, gitu ya. Pernah dipakai sama ini nggak quotesmu sama mungkin orang-orang terkenal, Pernah. pejabat mungkin? Pernah. Siapa? Sebutin dong. Kalau misalnya Mungkin yang lagi rame inisialnya MT sama MA sama. Pernah beberapa selebgram kayak Dokter Aditya Pratama, terus Indadari mungkin ya tahu ya. Linda Dari. Ya, Pernah dengar kayaknya. ya Mbak Indadari itu mantan ini, dia yang followernya besar-besar juga sih rata-rata. Terus pernah dipakai sama siapa lagi ya? Selebgram siapa saya nggak ngerti ya, cuman setiap foto-fotonya seksi-seksi sih. Oh gitu. Ada yang dipakai gitu. Oh, Karena nggak begitu hafal. follower banyak artis dong? Nggak juga Atau sih. selebgram gitu? Selebgram ada aja. Ada ya? Ha. Terus sering di repost quotesmu baru di tag ini bait semusim. Iya. Keren sih kalau kita ngetek kan bait semusim. Bukan nama orang ya, tapi nama bait semusim. Wih keren. 345.000. Ini kalau kita ini maaf saya berbicara realistis ya. Iya. Orang ketika bentuk Instagram dan sudah booming atau alias viral banyak followernya, pasti ada hubungannya dengan pemasukan. Sudah buka endorsement? Tentu. Oh iya dong, tujuan Instagram kan itu. Kita nggak mau munafik, kita butuh Iya. uang. Terus buka, udah Udah. lumayan atau gimana? Lumayan banget. Dalam bentuk apa sih? Ini kan kanalmu ini kan khusus quotes. Endorsementnya juga quotes kah atau bebas produk segala macam? Sebenarnya bebas aja, cuman ada produk-produk tertentu yang aku filter supaya tidak boleh masuk karena Iya. tidak sesuai dengan ranah bait semusim. Contohnya ya Oke. kayak pembesar payudara, pembesar kelamin gitu-gitu. Tuh, Enggak sih. Besarin payudara nggak boleh. Kalau dicoba boleh. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang Besarin payudara. Boleh. bait semusim belum bisa menerima.
Tapi biasanya yang endorse jualan kayak pelangsing, kayak ini biasanya laku banget sih. Pemutih apa gitu-gitu ya. Gitu ya. Nah, karena kebanyakan kaum hawa yang follow akunku ini. Wih, berapa sekali endorse? Promosi dong. Oh gitu ya? Iya dong, berapa? Oke. Untuk yang keep 3 hari aja biasanya sih aku open 200. Itu masih murah banget loh. Wih, murah tuh. Itu lagi diskon. Lagi diskon. Kalau nggak lagi diskon? Lebih dari itu. Yang mau endorse silahkan. Endorse, baik promote, makanan bisa ya? Makanan bisa. Itu kalau sebelum ngantar makanan dikasih quotes juga nggak misalnya? Oh enggak. Cuman kalau untuk makanan jarang ya. Biasanya aku kayak produk-produk kecantikan, pelangsing, terus itu buku yang paling laku ini online buku ya online shop untuk buku. Buku online gitu itu laku banget sih biasanya. Kamu kan suka quotes, suka menulis ya, suka ini. Pernah ikut lomba nulis nggak sih? Lomba puisi gitu? Lomba ya, malah justru nggak tertarik gitu. Nggak tertarik. Nggak pernah ikut lomba sama sekali? Puisi misalnya? Puisi nggak. Hebat loh, kamu sudah kayak bisa nulis. Dinas itu? Kalau bikin ini short movie pernah. Iya. Jadi aku yang nulis naskahnya, pemainnya ada teman-teman dari. Iya, itu kalau nggak salah sutradaranya yang cewek itu ya. Sutradaranya. Apa yang gelar kegiatan itu? Kalau nggak salah kamu ikut yang di Dom waktu itu kan? Yang film pendek, kalau nggak salah itu ya, short movie kan ya? Iya, short movie. Enggak, itu dari Dispora. Yang Dispora ya? Kukira yang ada di Dom dari belum tahu sih penyelenggara yang dari Jakarta. Cuman memang rencananya pengennya sih kedepannya bisa lebih berkembang untuk bisa bikin nulis naskah film walaupun itu pendek-pendek aja. Keren. Pengennya sih. Pengennya ya. Kamu menerima jasa quotes nggak sih itu gitu? Misalnya nulisin. Pernah sih dulu itu sempet buka gitu kan ucapan ulang tahun gitu untuk ke pacarnya, untuk pasangan lah ya. Itu pernah open. Gitu ucapan doang. Terima jasa begitu. Misalnya aku ulang tahun, pacarku ulang tahun. Aku bingung nih, aku nggak ngerti puisi gitu. Ngasih kata-kata gimana gitu ya. Jadi aku minta tolong. Bi, panggilannya Bi ya. Bi, bisakah aku? Babi tuh. Bi, masa Bi, Jai, masa gitu. Bibi dong. Kak Bi. Kak Bi ya. Nanti kira pembantu Bi. Air aqua 1. Kak Bi, misalnya aku mengasih puisi buat pacarku berapa gitu. Aku minta buatin gitu. Iya. Open jasa seperti itu. Iya pernah. Bucin. Tapi sekarang udah nggak lagi sih. Udah lagi. Oke. Nah, kalau kamu melihat sampai sejauh ini kebanyakan pasti milenial ya followersmu ya. Kebanyakan milenial kan, yang era-era TikTok segala macam. Nah, kamu melihat era-era milenial saat ini seperti apa sih? Apalagi aku hampir semua teman-teman saya juga yang bahkan ada yang tua juga masih suka quotes di WhatsApp segala macam. Kamu melihat itu seperti apa? Misalnya anak muda sekarang ini terlalu manja kah atau apa gitu? Atau lebih bucin banget atau menurutku ya bucin itu tidak masalah, cuman harus pada tempatnya. Ada saatnya kamu bucin, ada saatnya kamu harus bisa memenangkan dirimu sendiri. Letakkan harga dirimu juga gitu pada tempatnya. Kalau aku lihat orang-orang sekarang nggak terpatok umur sih, rata-rata orang yang bahkan sampai tua. Kemarin pengalaman orang yang pernah bercerai itu sempat ada yang curhat ke aku lewat DM. Ada yang seserius itu bisa sampai ke email juga bahkan curhatnya. Ini ada yang sudah punya 3 anak bahkan gitu. Mereka bukan minta dibuatkan puisi atau quotes, cuman memang curhat. Lebih ke curhat gitu. Makanya itu yang memotivasi aku untuk bikin podcast yang isinya tentang self improvement, tentang move on, tentang mencintai diri sendiri, lebih seperti itu. Akhirnya perkembangannya lebih ke psikologi sih aku perhatiin. Iya sih. Gitu. Karena kan dia mungkin dari move on ya. Dan aku bilang ya galau itu manusiawi kok. Kita aja yang nggak bucin misalnya
baru kehilangan duit berapa gitu udah galau kan. Udah pusing, sedih gitu ya. Dan di sini kau lihat sepertinya bukan hanya cinta aja sih di Bait Semusim, jadi tentang gimana kamu menjalani hidup. Betul ya, motivasi ya, berarti kebanyakan ya. Kamu belajar nggak sih gitu-gitu dari selain tadi baca buku, menulis, maksudnya kamu ada referensi atau mungkin yang menjadi idola kamu buat Ya pasti ada, pasti siapa ada. Itu? Ya kayak model yang tadi tuh aku sebutin. Real, Gibran. Kayak Virsa juga, Virsa kayak Besari, Wiranagara, Virsa Besari, ya. Wiranagara, terus tuh ada Wiranagara stand up. dia juga penulis buku loh. Iya sih. Tapi lucu banget. Tapi keren-keren. Entah kenapa itu orang aku kagumi banget. Dia sense of humornya bagus, terus itu juga puitis orangnya, lucu, aduh. Dan mirip Wak Doyok. Ya, Doyok beneran. Ini lucu banget orang itu. Iya, aku juga suka banget itu. Terus iya sih. Itu, dia macam-macam deh. Dia sajaknya jadi banget ya. Aku nge-follow mereka di Twitternya juga. Gitu. Jadi terus kita bertemu dengan berbagai macam orang, itu juga menambah inspirasi dan apa ya. Terus goalmu ini apa? Maksudnya ke depan ini goals ke depannya? Iya, goals ke depannya apa? Mau dibuatkan film atau pengen buat film atau seperti apa? Untuk goals ke depannya, untuk Bait Semusim sendiri yang pasti ya kita nggak munafik ya, pengen nambah terus follower, terus itu semakin banyak orang yang bisa mengenal karya-karya kita. Kalau untuk aku pribadi, aku nggak berminat untuk banyak orang yang kenal sama aku. Apa ya, goalsku bukan jadi selebgram juga sih. Maksudnya ya udahlah, aku di belakang layar, aku yang nulis buku juga nggak kelihatan orangnya. Cuman untuk kedepannya sih pengen jadi sutradara film gitu loh, untuk nulis di belakang layar aja. Tapi orang itu yang mainkan ceritaku, mainkan perannya di cerita yang aku buat gitu. Pengen jadi sutradara ya? Pokoknya yang di belakang layar aja deh. Karena aku sadar diri, aku nggak cakep-cakep amat gitu kan, bukan orang yang menarik juga untuk masuk di kamera. Jadi ya udahlah, jarang-jarang aja masuk. Aku pengen orang mengenal aku lewat tulisan-tulisan aja. Gitu. Kamu pemalu dong? Bukan pemalu ya, beda. Tapi males untuk dikenal atau seperti apa sih? Kalau dikenal ya pengen gitu kan, bisa kenal dengan orang banyak, orang-orang yang terutama orang-orang yang punya quality yang bagus-bagus kayak Mas Yadi ini kan orangnya wartawan. Terus orang-orang yang bagus-bagus sih aku perhatiin. Kita kan tahu dari 345.000 follower. Itu kan skup kamu kan nasional, maksudnya Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sampai Malaysia juga. Kita tahu netizen tuh ada yang namanya haters ya. Banyak. Haters justru akunku paling aman, hatersnya sedikit sekali. Tapi ada kan? Tapi ada, ada. Itu dalam bentuk seperti apa dia membuli ataupun enggak, biasanya kamu kurang lebay. Setuju dengan statement yang aku buat, misalnya tentang apa ya, percintaan. Iya, tentang percintaan. Kalau misalnya mau move on kan aku punya tipsnya sendiri. Contohnya? Misalnya apa ya, nggak perlu cerita ke orang lain. Misalnya cukup kamu cerita di atas sejadah setiap sepertiga malam, itu aku pengen caranya ada yang seperti itu. Tapi kan tetap aja ada, tidak semua orang setuju dengan cara kita. Ya tetap ada yang nggak seperti itu dong. Mereka ada yang caranya memang strict banget. Ya harusnya ke psikolog sih. Ya aku juga setuju sih, itu juga bisa. Nggak bisa, ada yang nggak bisa dipendam sendirian, tetap butuh temen, ada yang kayak gitu. Kita tidak bisa memaksa semua orang setuju dengan pendapat kita kan. Betul. Ya kadang netizen ini maha benar dengan segala komen-komennya. Iya. Wajar. Jadi udah ibarat Tuhan loh kamu tuh. Kita ngomong A dia B, kita ngomong B dia A. Selalu skeptis. Ya paling skeptis kan. Paling tidak ya hargai usaha seseorang. Kalau diantara 100 kamu hanya 1 diantara 100 yang tidak terima pendapat orang. Tapi nggak masalah sih. Aku suka ada orang yang mengkritisi. Itu masukan ya? Masukan. Kalau menurutku, aku nggak perlu tersinggung sih dengan hal yang seperti ini. Apalagi kalau itu benar ya. Kalau memang nggak benar, ya aku berusaha cari tahu ini loh yang benar gitu.
Kak Bi, saya Kak Bi ya. Iya. Kira nanti gitu. Mbak Bi ya. Mbak kan kita kan hampir seumuran kan, Mbak Bi. Jelek ya? Farah aja deh. Farah. Iya, itu tahu sih Farah ya. Nanti Mbak Bi. Biasanya follower kesayangan aku yang manggil. Ya, Farah. Kan kamu tahu di followermu juga banyak sekali anak-anak milenial yang saat ini mungkin lagi dilanda cinta gitu ya. Dilanda asmara, suka sama ini. Berarti dan saya dengar tadi kamu malah seperti jadi jasa tempat curhat gitu kan. Ada yang DM saya gini Kak, pasti sering kan nerima. Sering banget. Saya pacar saya seperti ini Kak, saya harus gimana, kata-kata apa yang saya harus sampaikan atau saya harus seperti apa. Itu sering ya? Sering banget, bahkan misalnya aku sekali live Instagram gini open Q&A free. Udah banyak deh. Banyak deh. Sebentar, open Q&A free itu maksudnya free. Maksudnya jadi tanya jawab bebas. Jadi biasanya rata-rata nanti mereka itu komen ya curhat isinya masalah pribadinya mereka ya. Masalahnya gini, Kak, aku udah kenal sama ini lama tapi sampai sekarang belum ditembak-tembak, apa aku harus ngomong duluan? Itu cewek biasanya ngomong itu. Oh gitu. Ada juga nih Kak, aku sudah udah putus sama dia, cuman aku masih satu kerjaan sama dia, gimana dong cara ngelupainnya? Ada yang kayak gitu. Itu kamu nggak capek ladenin mereka? Kalau saya bukan tipikal yang sudah saya kadang nguyak gitu. Kadang ini nunggu mood juga ya. Kalau memang lagi bener-bener nggak ada kerjaan, aku bakal open live Instagram. Tapi kalau memang lagi banyak kegiatan, ya aku nggak gitu sih. Itu kamu melakukan itu selama kurang lebih 3 tahun, terus jadi tempat curhat, tempat memberikan motivasi gitu kan. Terus sekarang sudah punya pasangan, masih melayani mereka untuk tempat curhat. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan ketika mereka berhasil, bahkan sudah married juga, pernah mereka langsung follow Instagram pribadiku, kemudian bilang, Kak, waktu itu sarannya makasih banget ya. Ada yang sampai berdampak. Bahkan ngasih undangan pernikahannya dia dengan pasangannya, akhirnya berhasil. Wow, gitu. Keren. Ternyata mohon maaf bacotanku ada gunanya juga gitu loh. Ada yang sampai seperti itu ya, maksudnya kamu nyampaikan quotes, kamu posting banyak berbagai macam kata mutiara, dan mungkin dari saran-saranmu ketika di DM atau di live Instagram gitu, itu ada yang sampai berdampak, misalnya sampai berpengaruh pada kehidupan mereka. Bahkan, ada. Ya makanya itu saya terharu banget ya saat itu ada yang DM bilang makasih banget, bahkan ngasih undangannya, berharap akunya bisa datang ke tempat dia. Gitu. Itu kejadiannya gimana? Kok bisa sampai berpengaruh seperti itu? Iya, waktu itu dia curhat dan aku jawabin, dan kelihatannya memang permasalahannya serius sekali. Apa itu? Soal apa misalnya? Dia sempat putus asa, pengen bunuh diri. Waduh. Iya, kan kondisi mental seseorang berbeda-beda ya. Kita nggak tahu nih anak punya struggle sampai mana, masalah sedalam apa kan. Aku coba untuk membantu. Waktu itu sedikit di antara banyaknya follower, aku sempetin dia, aku balas gitu. Dan ternyata dengan keikhlasan hati, dengan kita niat untuk ngebantu orang, ternyata memang ada hasilnya gitu. Kamu nyaranin apa ke dia sampai tidak jadi bunuh diri? Gitu? Kebilang yakin begitu mati urusan masalahmu bakal kelar. Langsung masuk surga kah? Oh benar. Aku waktu itu percaya banget ya soal bahwa kita ini kan punya Tuhan. Iya. Semua permasalahan tidak harus kamu nyerah dengan cara mati dong. Banyak cara. Aku bilang kayak gitu. Kalau kamu misalnya pilih nyerah dan malas untuk berdoa, untuk berusaha lagi, apa ya? Malas untuk berusaha ya. Kamu berarti meremehkan Tuhan, aku bilang. Iya dong. Kamu ngerasa permasalahanmu nggak bisa diselesaikan, padahal bisa. Coba dulu deh. Akhirnya dia benar-benar mencoba itu, terus itu mencoba untuk memperbaiki dirinya. Kan tetap ada ya proses. Ini manusia tidak langsung baik. Berubah. Ada memang awalnya akhlaknya kurang mungkin atau seperti apa, kurang mendekatkan diri aja mungkin sama Tuhan. Tapi buktinya mau seperti apapun kamu, mau bejat seperti apa, Tuhan itu mendengarkan kok. Betul, siapapun kamu. Aku pernah denger nih cerita, bahkan orang itu dapat hidayah di diskotik loh. Di diskotik? Di diskotik dia dapat hidayah. Maksudnya dapat hidayah di diskotik?
ya itulah caranya Tuhan ya, kita nggak bisa ketebak ya. Tuhan maunya kamu bisa hijrah tapi di tempat yang katanya orang maksiat, paling dihinakan, banyak maksiat di situ. Tapi kalau Tuhan mau, bisa apa? Kok bisa dia maksudnya dapat hidayah seperti apa? Misalnya mungkin dia sakit saat itu. Dia saat itu memang lagi hopeless, kemudian pergi ke diskotik, menemukan jodohnya di situ, dan ternyata jodohnya ini adalah, mohon maaf, bencong ya, laki-laki yang bahkan tidak tulen. Dia sendiri ini perempuan gitu kan, tidak pernah terbayangkan dia bisa punya suami sekarang itu. Tapi sudah mau ini, ternyata si bencong ini adalah orang yang pengen berubah jadi lebih baik. Tapi kok dia ke diskotik? Ya mungkin itu pekerjaan terakhirnya ya. Oke. Kemudian ya namanya hidayah, kita nggak pernah tahu ya Tuhan ngasihnya. Berarti dua-duanya dikasih hidayah ya? Iya benar-benar. Jadi mereka dipertemukan, pada akhirnya mungkin di situ ada curhat apa segala macam ya kan. Sebenarnya aku pengen berubah loh, gini. Loh kok sama gini. Mereka sama-sama pernah patah hati, mereka sama-sama orang yang saat itu mungkin tergerak hatinya untuk aku pengen dekat kayak gini sama Tuhan. Masa hidup gini-gini mulu. Umurnya aku nggak kebayang deh ntar kalau tua kita masih gini-gini aja. Pengen dong kayak orang lain normal, punya istri atau punya suami, punya pasangan gitu. Aku nggak mau juga gini-gini terus, katanya yang waktu itu suaminya yang sekarang benar-benar maco suaminya beneran. Berubah sama-sama lah ya. Berubah sama-sama ya itulah. Wih, keren. Artinya dari sebuah curhatan atau layanan coachnya gitu ya, artinya sangat berdampak sekali buat mengubah seseorang ya, meskipun itu dari niat aku sendiri nggak nyangka orang sereceh aku nggak punya background psikologi sama sekali loh. Aku sampai pengen, kenapa ya kemarin aku nggak kuliah di psikologi aja, kemarin kan aku kuliah di hubungan internasional kan, nggak ada background sama sekali untuk psikologi. Aku cuman pengen satu, niatnya ngebantu aja deh, siapa tahu aku cuma ngomong gini dia berubah. Ini beneran. Artinya kamu sudah menyelamatkan hidupnya loh secara tidak langsung. Tadi dia kan mau bunuh diri. Dia bilang masya Allah gitu loh, kok bisa ya. Artinya kamu pernah, mungkin cukup sering kamu melayani curhatan-curhatan mereka yang udah hopeless banget, terus bahkan mereka berpikir untuk membunuh diri gitu. Sudah banyak sekali yang seperti itu. Banyak. Dan ada juga yang lucu. Ada yang bunuh diri memang? Enggak. Ini kejadiannya lucu, malah jadi baper sama aku. Memang cowok kan. Biasa memang seperti itu. Dia curhat mungkin nyaman ya dengan kata-kata atau gimana, dia baper. Dia justru malah meninggalkan ceweknya dan pengennya yang deketin aku tuh ada yang kayak gitu. Iya. Akhirnya dia baper ya. Wah, menarik loh. Jadi bahaya kalau terlalu cowok yang terlalu lama curhat sama aku. Aduh, janganlah. Itu sering ya terjadi gitu. Biasanya kalau sekarang karena aku sudah married, pasti aku batasi. Suamimu nggak cemburu? Suamiku sekarang alhamdulillah tahu aja sih. Misalnya kamu layanin curhat kan, ya pada lumrahnya kan ketika pasangan, siapa sih itu? Oh, netizen. Iya. Biasanya gitu ya. Iya, tapi untung suamiku sekarang paham aja sih. Paham aja ya, tidak ada hubungan apa-apa gitu kan. Apalagi tiap malam DM sering bunyi tung. Kalau malam itu biasa aku batasi sih, nggak sampai tengah malam. Oh, keren. Gitu. Inspirasi sekali ya kamu bisa. Apalagi gini, saya kan pernah basic jurnalis ya, beberapa kali meliput kejadian, bahkan baru-baru ya tahun ini sekitar sebelum pada saat bulan Agustus, kalau tidak salah saya ingat, ada seseorang bunuh diri itu gara-gara putus cinta. Itu kejadiannya di kawasan Kelandasan ya, saya tidak bisa sebutkan lokasinya gitu, kawasan Kelandasan saat itu, Kecamatan Balikpapan Kota. Jadi si cowok ini kita melihat di HP-nya, hasil penyelidikan di dalam HP-nya itu ada chattingannya dengan mantannya saat itu kan, baru putusan lah ceritanya, mereka marahan gitu. Terus dia curhat, dia bilang asal kamu tahu, dan mohon maaf orangnya ini ada tatonya, ada tato. Bahkan ya, kelihatan kayak kuat, kelihatan ya sangar lah, kelihatan kayak wah kok masa bisa sampai mengakhiri hidup seperti itu kan. Dia chatting sama mantannya, coba kalau kamu ndak kesini kamu akan lihat jasadku nanti pagi kan. Kamu akan melihat beritaku nanti pagi. Dan saat itu wanita itu ya mungkin dikiranya bercanda gitu kan, mungkin dikiranya bercanda, apa sih kan hubungan kita sudah selesai gitu kan, aku juga gini tolong mengerti keadaanku gitu-gitulah, pokoknya biasa lah bucin-bucin kan. Ternyata cowok ini serius, bahkan dia sempat videoin dia proses lagi. Iya, persiapan gini-gini di kamar waktu itu tergantung diri ya. Di jendela pintu yang itu dia gantung gini,
Proses di videoin dan dikirim ke mantannya. Ini aku serius bilang. Tolong kamu kesini gitu-gitulah. Intinya dia pengen cewek ini ke situ dan baikan gitu loh. Pada akhirnya nggak direspon sama ceweknya, yang respon temennya. Dia bilang, serius dong, jangan main-main. Beneran, mati, gantung diri. Dan kami pun kaget gitu loh. Bukan hanya sih, maksudnya masalah cinta berujung derita gitu. Ya artinya kalau ada seperti kamu ini yang rajin memberikan motivasi kata mutiara atau mungkin curhatan gitu kan, itu paling tidak ada sangat berdampak sekali buat perubahan diri mereka. Sekedar informasi ya. Dan rata-rata memang kasus bunuh diri terbanyak di dunia itu rata-rata memang dilakukan sama laki-laki. Oh gitu. Laki-laki ini kan kadang susah mengekspresikan lewat nangis. Betul. Lewat kadang curhat sama temen udah diolokin, apalagi soal cinta kan. Iya, biasanya cowok bakal ngerasa kayak ini hal yang memalukan lah kalau aku cerita sama teman-teman. Kalau cewek itu kan bebas biasanya mengekspresikan mau nangis depan umum kayak. Betul. Ya kan, ya itulah sebenarnya menangis itu tidak mengenal gender, siapapun kamu silahkan. Kalau misalnya malu nangis depan teman, nangis aja sendirian di kamar. Betul. Solusinya tidak harus bunuh diri kok. Iya, masih banyak cara lain. Ya, oke, menarik sekali ya dengan Mbak. Sebenarnya banyak sekali yang pengen kita cerita. Saya tertarik dengan tadi masalah bisa menyelesaikan masalah orang banyak. Bukan bisa menyelesaikan, maksudnya beliau ini jadi fasilitator, maksudnya ada orang curhat dikasih sebuah tips gitu kan, kalaupun bermanfaat juga alhamdulillah, kalaupun tidak didengar ya tidak masalah, yang penting ada usahanya dari beliau untuk memberikan suatu cara terbaik atau solusi terbaik agar kamu tidak melakukan hal-hal yang di luar dugaan gitu loh. Mbak Farah, makasih banget ya udah udah datang ke sini jauh-jauh dari mana tadi, dari Magetan ya. Magetan, warung Magetan maksudnya. Serat 1 ke sini ke Kopi Mangala di gedung parkir Kelandasan. Jadi menarik kesimpulan dari Mbak Farah atau Kak Bi ini bahwa permasalahan seseorang itu pada dasarnya manusia itu siapapun Anda, mau ustadz kah, mau guru, mau siapapun profesi apapun itu, pada dasarnya ada masalahnya. Pasti mereka punya masalah, apapun itu. Cuman tergantung dari individu masing-masing ya. Biasanya orang-orang itu betul kata Mbak Farah, laki-laki khususnya biasanya itu malu untuk mengekspresikan masalahnya. Karena laki-laki dikenal kuat, ya kan, tegar dan saya kalau cewek aman aja. Padahal kita tidak tahu hati seseorang. Bahkan banyak korban gantung diri, bunuh diri, minum racun dan lain sebagainya itu laki-laki. Permasalahannya yang nggak jauh-jauh dari masalah cinta, ekonomi, atau enggak rumah tangganya. Itu 3 hal itu aja yang paling sering orang mengakhiri hidupnya dengan cara tragis gitu loh. Nah, tipsnya benar bilang Mbak Farah tadi bahwa kalau ada masalah itu jangan dipendam. Jangan dipendam, carilah seseorang siapapun itu. Jangan kamu pernah pendam sendiri karena itu bisa merusak mentalmu sendiri. Ketika kamu memendam, itu akan menjadi beban, bisa kamu kepikiran, terus mungkin ada bisikan-bisikan setan, udah akhir aja hidupmu, enggak berguna kamu. Akhirnya dilakukan gitu loh. Padahal kita tadi Mbak Farah juga bilang ngasih tips kepada netizennya yang curhat saat itu pengen bunuh diri, bahwa bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah baru gitu loh. Kita tidak tahu manusia pada fitrahnya ketika kita meninggal nanti kehidupan setelah itu seperti apa gitu. Apalagi kamu meninggal dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama manapun gitu ya. Ya itu langkah yang salah lah. Kalau bisa jangan mengakhiri hal seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin masih dilanda cinta, asmara gitu ya, jalani aja sesuai apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa. Jangan mengubah dirimu menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Karena biarkan orang itu menyukai dirimu apa adanya, jangan bukan ada apanya. Karena dan jangan juga kamu memaksakan seseorang untuk menjadikan dia jodohmu. Misalnya nih, kamu lagi suka sama seseorang, kamu udah melakukan segala macam cara untuk mengejar orang ini, tapi orang ini dengan berbagai faktor, mungkin bisa dari orang tuanya dan sebagainya, dia tidak mau dan memang dia benar-benar tidak suka, terus kamu paksa. Artinya, ini pendapat saya artinya
dia bukan jodohmu. Kalaupun kamu paksa, artinya kamu memaksa kehendak Tuhan gitu kan. Jodohmu itu ada di sini gitu loh. Kamu jangan kejar yang ini. Kalau kamu kejar yang ini, maksa ini, berarti kamu paksa kehendakku. Kamu dan langkahi cinta nggak Tuhan. se-egois itu kan? Cinta nggak se-egois itu. Kalau memang benar-benar cinta, ini seorang laki-laki ya, kalau saya pribadi, saya suka sama orang ini, saya lakukan usaha beribu-ribu cara untuk mendapatkan dia. Kalau memang tidak berhasil juga, ya udah, saya mundur dengan terhormat, saya cari wanita lain. Begitu. Belum tentu Jantan. nanti kalau udah jadi dia bahagia sama kita kan. Betul. Kasian juga. Saya kurang sependapat juga dengan ini, mohon maaf, orang-orang zaman sekarang yang mendapatkan pasangannya dengan cara-cara yang tanda kutip, dalam artian mungkin memperkenalkan kekayaannya, terus diajak jalan segala macam, hingga akhirnya apa? Ketika dia mau beranjak ke pernikahan, ya karena sering melihatkan kekayaannya, ada yang namanya tradisi berapa sih uang panaimu gitu. Iya. Sering dicurhatin itu kan. Sering. Saya mau nikah tapi orang tuanya minta sekian juta gitu. Pada dasarnya apa ya? Kita menikahkan itu pada intinya melaksanakan rukun Islam ya. Rukun iman gitu. Itu tidak masuk rukun. Apa menikah itu kan menjalankan sunnah ya. Iya. Menjalankan sunnah Nabi. Dari Nabi Ya, Muhammad ya SAW. kita jangan berpikir masalah apa ya, uang. Memang uang itu penting dan itu kita butuh. Cuman apakah itu yang menghambat kamu untuk pernikahan gitu loh. Jadi pada dasarnya ya udah, jalani apa adanya hidup kamu, laksanakan yang memang kamu bisa, karena Tuhan itu memberikan sebuah cobaan tidak jauh dari batas kemampuan umatnya. Nggak mungkin, pasti Tuhan akan menemukan jalan buat kamu gitu loh. Jadi jangan nyerah, jangan putus asa, jangan mencoba hal-hal yang di luar dugaan, yakni mengakhiri hidupmu dengan cara tragis, karena itu di agama manapun itu sangat dilarang. Mungkin Mbak Bi mau menyampaikan pesan terakhir. Ya pesannya itu aja sih. Setiap kita punya masalah. Setiap masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Tidak bisa mentok seperti itu aja. Tuhan ngasih kamu masalah, pasti juga ngasih jalan keluarnya. Mau gender apapun kamu, mau itu laki-laki atau perempuan, kamu berhak nangis, kamu berhak cerita ke siapapun, tidak bisa dipendam. Terus dan itu berbagai cara ya. Ada yang dengan cerita ke temen, ada yang cerita ke Tuhannya, ada yang cerita lewat buku, nulis misalnya. Soalnya aku sendiri pernah konsultasi ke psikolog. Cara terbaik kayak orang kayak aku yang hobinya memang passion yang dinulis, ya udah lewat nulis gitu. Jadi memang macam-macam. Kalau memang masih malu curhat sama teman atau siapapun, boleh pergi ke profesional, pergi ke psikolog atau psikiater. Mereka biasanya punya kode etik supaya cerita kalian tetap rahasia gitu. Dan itu lebih bagus. Solusi mereka biasanya lebih tepat. Dan ngena gitu. Wih. Itu aja sih. Keren. Mantap, netizennya mantap, banyak yang tonton. Ya, makasih Mbak Farah, Kak Bi, sehat selalu ya, terus sukses dan jangan pernah nyerah dalam memberikan quotes ya. Saya nanti bisa kutip-kutip juga kalau lagi Ya, saya boleh. galau ya. Ya, makasih semuanya, tetap tonton terus Lintas Balikpapan channel, dan untuk kamu kalau mau ngopi atau mau nyantai itu bisa ke kedai Kopi Mangala. Lokasinya ada di gedung parkir Kelandasan. Itu ada persis di depan Bekapai atau bersampingan tuh. Itu di sini enak banget, kamu buat diskusi, kamu ajak temanmu, pacarmu, selingkuhanmu, mertuamu, menantumu, bawa semua jadi satu, ngumpul di satu meja, selesaikan masalahnya apa. enggak bercanda. Oh ya, tempatnya enak banget. Ya oke, semuanya selamat mengakhiri weekend ya, ntar lagi ya, besok ya. Besok udah weekend. Oke, dan tetap pantau terus Lintas Balikpapan. Oke. Semusim. Siap, baik semusim ya juga. Pantau terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.